Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pertemuan kedua, yaitu masih tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan pertama kita sudah mengenal apa itu relasi, dan pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang apa itu fungsi atau pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota ke himpunan B. Ingat, di sini memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota ke himpunan B. Ciri-ciri fungsi yang pertama, anggota A punya pasangan semua, artinya tidak jomblo. Jadi himpunan A-nya itu mempunyai pasangan. Yang keduanya, anggota A pasangannya harus satu, tidak selingkuh. Jadi setiap anggota A itu pasangannya harus satu. Contoh, apakah dari diagram panah yang nomor 1 ini fungsi atau tidak? Kita cek yang anggota A-nya saja, yang himpunan A-nya saja. Lihat X ke 1, Y ke 1, dan Z ke 3. Apakah ini sebuah fungsi? Di sini kita cek apakah himpunan A-nya ada yang selingkuh? Ternyata tidak. Apakah di himpunan A-nya ada yang tidak berjodoh atau tidak mempunyai pasangan? Ternyata tidak. Berarti yang nomor 1 ini bisa dikatakan fungsi. Untuk nomor 2, kita cek, kita abaikan yang himpunan B-nya, fokus kepada himpunan A. Apakah di himpunan A ini sudah mempunyai pasangan? X sudah punya pasangan, Z juga sudah punya pasangan, tetapi Y-nya tidak mempunyai pasangan. Berarti bisa dikatakan bahwa ini bukan fungsi. Apakah himpunan B-nya kan duanya dipasangkan oleh himpunan A? Tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu hanya himpunan A untuk fungsi. Oke, untuk gambar yang ketiga, fokus kepada himpunan A. Di sini kita lihat himpunan A-nya sudah mempunyai pasangan semua. Nah, kita cek apa ada yang tidak mempunyai jodoh? Tidak ada ya. Apakah ada yang selingkuh? Tidak ada. Berarti bisa dikatakan yang gambar yang ketiga ini adalah fungsi. Yang keempat, ini Z-nya tidak berjodoh ya, tidak ada jodoh. Berarti dia bukan fungsi. Yang kelima, fokus ke himpunan A-nya. Apakah ini fungsi atau bukan? Kita X, dia punya pasangan 1, Y-nya juga punya pasangan 1, Z-nya punya pasangan 1. Berarti ini bisa dikatakan bahwa ini adalah fungsi. Himpunan B-nya jangan dihiraukan ya. Kalau untuk himpunan B-nya kayak seperti ini. Pokoknya kalian fokus ke himpunan A. Selanjutnya, mana saja yang termasuk fungsi pemetaan? Kalau tadi contohnya itu diagram panah, sekarang kita ngecek pada himpunan berurutan. Ingat, tepat satu ya. Jadi himpunan A-nya itu tidak boleh selingkuh dan tidak boleh tidak mempunyai jodoh atau tidak punya pasangan. Nomor 1 kita cek himpunan A itu berarti yang ini ya, yang P, Q, dan R. 2, 3, dan 4 itu adalah himpunan B. Kita cek P-nya P, Q, R. Ini semuanya mempunyai pasangan dan tidak selingkuh. Berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah fungsi. Untuk yang kedua, kita cek juga. Ingat, untuk himpunan A itu ada di sebelah kiri. Fokus ke himpunan A, berarti 1, 2, dan 3. Untuk 1 mempunyai pasangan yaitu A, 2-nya juga mempunyai pasangan B, dan 3-nya itu mempunyai pasangan C. Berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah fungsi. Untuk yang nomor 3, nah bisa kita lihat di himpunan A-nya 1. Nah, di sini 1 lagi. Berarti satunya ini dia ganda atau selingkuh ya. Satunya 2 kali. Berarti bisa dikatakan bahwa yang nomor 3 ini adalah bukan fungsi. Pada diagram kartesius contohnya di sini, manakah yang termasuk fungsi pemetaan? Dilihat, ingat himpunan A itu ada selalu di bawah dan himpunan B-nya itu berada di vertikalnya ya. Di sini P dia pasangannya ke 1, Q pasangannya ke 2, R pasangannya ke 3. Ingat, fungsi itu merupakan tepat 1 ya, anggota di B. Berarti hanya satu pasangan. Di sini memenuhi semuanya, berarti bisa dikatakan untuk diagram kartesius ini adalah sebuah fungsi. Sedangkan pada gambar nomor 2
Ini dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A-nya mempunyai dua pasangan di himpunan B, yang Q khususnya. Q-nya ini ke 2 dan Q-nya ke 3, berarti dia mempunyai dua pasangan atau selingkuh, berarti dia bukan fungsi. Di sini contoh menentukan banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin terjadi. Contoh ini seringkali muncul di soal. Misal, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A, itu anggotanya 1, 2, 3, ke himpunan B, yaitu mempunyai dua anggota A dan B. Kira-kira berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi? Kalian buat diagram panahnya, himpunan A-nya itu harus tepat 1 ke himpunan B. Jadi ini 1 fungsinya. Terus buat lagi 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B. Ingat harus tepat satu anggota ya. Bisa masuk. Seperti ini yang ketiga, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Masuk juga, ini merupakan sebuah fungsi. Terus cari lagi. Himpunan A-nya 1 ke B, 3 ke B, 2 ke A. Bisa. Terus himpunan A 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B. Oke, masuk fungsi juga. Terus 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A, masuk. Dan ini juga masuk ya. Ini juga masuk. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, bagaimana kalau misalkan himpunannya A-nya di sini bukan 3 atau 4? Kalau misalkan untuk menggambar seperti ini ya, itu repot juga, memerlukan banyak waktu. Ada cara singkatnya. Contoh di sini. Nah, kita lihat nih, A anggotanya ada 3 dan B itu anggotanya ada 2. Ya. Caranya B itu dipangkatkan anggota A, berarti 2 pangkat 3 menjadi 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8, sama ya. Nah ini, jadi rumusnya itu banyaknya pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A, maka akan diketahui jumlahnya, banyaknya pemetaan. Nah ini keterangannya. Contoh soal. Banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A anggotanya 4, 5, 6, 7 dan B anggotanya ada 2 adalah. Nah coba kalau misalkan untuk digambarkan memerlukan banyak waktu ya, dan tidak mungkin dalam mengerjakan soal juga kita menggunakan cara cepat. Cara cepatnya ingat, B dipangkat A, berarti lihat himpunan anggota B-nya itu ada 2, 1, 2 ya, 2. Dan anggota himpunannya ada 4, berarti 2 dipangkat 4. 2 dipangkat 4 sama dengan 16. Seperti itu. Mudah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.